Silaturahim adalah ibadah yang teramat agung, mulia lagi mudah dan memberikan banyak berkah bagi yang melakukannya. Kita hendaknya tidak melalaikan ibadah yang satu ini. Apalagi kita merupakan makhluk yang senantiasa tidak bisa luput dari keterikatan dengan manusia lainnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, memberi orang makan, sambungkanlah silaturahim, sholatlah ketika manusia sedang tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudaraku, silaturahim merupakan fitrah manusia. Karena silaturahim dapat menyempurnakan kebutuhan manusia akan interaksi sosial di antara sesama mereka. Bahkan, sebagaimana hadis di atas, silaturahim itu memiliki banyak sekali manfaat bagi orang yang melakukannya. Salah satunya, dapat mengantarkan orang yang melakukannya menuju surga dengan selamat. Terlebih lagi kita hidup di tengah zaman yang sudah sedemikian canggih dan maju. Berbagai moda transportasi sudah ditemukan dan semakin dikembangkan. Demikian halnya dengan alat-alat komunikasi yang kian hari, kian canggih saja. Berbagai moda transportasi dan alat-alat komunikasi sebenarnya bisa semakin memberi kemudahan untuk kita menjalin silaturahim dengan teman, sahabat, saudara, dan karib kerabat tanpa terhalang jarak dan waktu. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi ini benar-benar sudah membantah kesulitan kita untuk menyambung jalinan tali silaturahim. Sudah semestinya, kita justru semakin giat menjalin dan memperkuat silaturahim kita dengan saudara-saudara kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganjaran kebaikan yang besar bagi kita yang melakukannya. Lebih jauh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang yang memutuskan silaturahim dan mengancam orang seperti ini dengan laknat dan azabnya. Tentang peringatan dan ancaman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka." Quran Surah Muhammad ayat 22-23. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih tentang manfaat dari silaturahim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya, dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim." Hadis riwayat Bukhari. Barangkali kita sempat bertanya-tanya, bagaimana mungkin ajal bisa diakhirkan, atau bagaimana mungkin umur seseorang bisa ditambahkan? Bukankah ajal telah ditetapkan, dan tidak dapat bertambah dan berkurang, sebagaimana firman-Nya? Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun,
dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Para ulama memberikan penjelasan tentang masalah ini. Di antaranya, pertama, yang dimaksud dengan tambahan di sini, yaitu tambahan berkah dalam umur, kemudahan melakukan ketaatan, dan menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat baginya di akhirat, serta terjaga dari kesia-siaan. Kedua, berkaitan dengan ilmu yang ada pada malaikat yang terdapat di Lauh Mahfuz dan semisalnya. Umpama usia si fulan tertulis dalam Lauh Mahfuz berumur 60 tahun. Akan tetapi jika dia menyambung silaturahim, maka akan mendapatkan tambahan 40 tahun. Dan Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi padanya, apakah ia akan menyambung silaturahim ataukah tidak. Inilah makna firman Allah Ta'ala. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 39. Demikian ini ditinjau dari ilmu Allah. Apa yang telah ditakdirkan, maka tidak akan ada tambahannya. Bahkan tambahan tersebut adalah mustahil. Sedangkan ditinjau dari ilmu makhluk, maka akan tergambar adanya perpanjangan atau penambahan usia. Dan yang ketiga, maksudnya bahwa namanya akan tetap diingat dan disanjung, sehingga seolah-olah ia tidak pernah mati. Demikianlah yang diceritakan oleh Al-Katli, dan riwayat ini doif, lemah, atau batil. Wallahu a'lam. Sahih Muslim dengan Syarah Nawawi, bab silaturahim wa tahrimu katiatiha. Namun, di luar penjelasan tersebut di atas, Ibnu Hajar radhiyallahu anhu memberikan tanggapannya tentang permasalahan ini, berkata Ibnu Tin, secara lahiriah, hadis ini bertentangan dengan firman Allah. Maka apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Untuk mencari titik temu kedua dalil tersebut di atas, dapat ditempuh melalui dua jalan. Pertama, tambahan umur yang dimaksud merupakan kinayah dari usia yang diberi berkah, karena mendapat taufik, kemudahan, menjalankan ketaatan, menyibukkan waktunya dengan hal yang bermanfaat untuk di akhirat kelak, serta menjaga waktunya dari kesia-siaan. Kesimpulannya, silaturahim dapat menjadi sebab mendapatkan taufik, kemudahan, menjalankan ketaatan, dan menjaga dari kemaksiatan, sehingga nama orang yang melakukan silaturahim itu akan tetap dikenang dengan mulia. Seolah-olah orang itu tidak pernah mati. Kedua, tambahan itu secara hakiki atau sesungguhnya. Hal itu berkaitan dengan ilmu malaikat yang diberi tugas mengenai umur manusia. Adapun yang ditunjukkan oleh ayat pertama di atas, maka hal itu berkaitan dengan ilmu Allah Ta'ala. Umpamanya dikatakan kepada malaikat, umur si fulan 100 tahun jika ia menyambung silaturahim, dan 60 tahun jika ia memutuskannya. Dalam ilmu Allah telah diketahui bahwa fulan tersebut akan menyambung atau memutuskan silaturahim, maka yang ada dalam ilmu Allah tidak akan maju atau mundur. Sedangkan yang ada dalam ilmu malaikat itulah yang mungkin bisa bertambah atau berkurang.
Demikianlah yang diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 39. Berdasarkan nukilan ini, jelaslah bahwa para ulama rahimahumullah mempunyai 3 pendapat dalam menafsirkan penambahan umur. Pendapat pertama, keberkahan. Pendapat kedua, perpanjangan hakiki atau sesungguhnya. Pendapat ketiga, keharuman nama setelah meninggalnya. Akhirnya, hal terpenting yang wajib kita jadikan jalan keluar dari perbedaan makna memanjangkan umur, baik bermakna hakikat ataupun majazi, kiasan, ini, yaitu memperpanjang umur tersebut dengan menggunakan dan menghabiskannya untuk mendapatkan tambahan kebaikan. Adapun seseorang yang panjang umurnya, tetapi jelek amalannya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Keutamaan silaturahim yang lainnya dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya ialah: pertama, silaturahim merupakan salah satu tanda dan kewajiban iman, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bersilaturahim." Hadis riwayat muttafaq alaihi. Kedua, mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menciptakan makhluknya, ketika selesai menyempurnakannya, bangkitlah rahim dan berkata, "Ini tempat orang yang berlindung kepada engkau dari pemutus rahim." Allah menjawab, "Tidakkah engkau ridho? Aku sambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu?" Dia menjawab, "Ya, wahai Rabb." Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Ibnu Abi Jamrah berkata, kata Allah menyambung adalah ungkapan dari besarnya karunia kebaikan dari Allah kepadanya. Sedangkan Imam Nawawi menyampaikan perkataan ulama dalam uraian beliau. Para ulama berkata, hakikat silah adalah kasih sayang dan rahmat. Sehingga, makna kata Allah menyambung adalah ungkapan dari kasih sayang dan rahmat Allah. Lihat syarah beliau atas Sahih Muslim. Ketiga, silaturahim adalah salah satu sebab penting masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, seorang berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah saya satu amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan bersilaturahim. Diriwayatkan oleh jamaah. Silaturahim adalah ketaatan dan amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, serta tanda ketundukan seorang hamba kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan, supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-Nya, dan takut kepada hisab yang buruk. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 21. Demikianlah sebagian keutamaan silaturahim.
Setelah mengetahui berbagai macam keutamaannya, dan juga ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang memutuskan silaturahim, sungguh tak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menggiatkan diri menyambungkan tali silaturahim.